Yes, dan inilah dia game kedua, match kedua kita. Dengan langsung adanya match head to head atau player head to head antara Ahdan dan juga Cait presented by BCA. Dan memang ya, ini adalah game match point untuk Valkyr Legends. Jadi Evos Icon mau nggak mau nih, nggak boleh kehilangan poin kedua mereka kalau misalnya nggak mau tereliminasi dari Piala Presiden Esports. Ya, dan Valkyr Legends satu step lagi untuk bisa masuk ke babak selanjutnya dan ngelihat adanya Fredrin. Ditambah lagi dengan Rafaela, entah kenapa aku punya ataupun mencium aroma-aroma. Di mana teamfightnya mungkin bisa 2 menit, 3 menit ke atas nih. Tapi bukan teamfight terus-terusan ya, tapi teamfight kiting. Iya, dan ini fun fact juga ya. Ini pertama kalinya ada match yang ngadu hero support dari kemarin. Setelah update match. Karena kemarin nggak ada sama sekali yang ngadu support gitu ya. Dan pertama kali juga harusnya Rafaela muncul di Piala Presiden Esports 2023. Dan terlihat ya, pressure sudah mulai ditekan oleh Raja Lele ke area top lane Dreams. Kehilangan cukup banyak HP, tapi ingat Favian ini nggak pernah lepas bayangannya dari area gold lane. Dan bahkan Cait, kena pressure cukup besar. Lihat Ahdan, dia coba untuk mendapatkan poin first blood ya. Di area top lane sana dengan Corrosive Strike maju ke arah bagian depan, tapi Cait somehow masih mendapatkan efek heal dari Dreams yang terus-menerus diberikan. Yes, itu BTW Cait pakai Bruno ya guys ya, cuman frame-nya aja yang diganti. Iya. Udah diganti sekarang frame-nya. Nah, ngomongin untuk masalah in-game, entah kenapa aku merasakan bahwa Valkyr Legends ini punya early setup yang benar-benar kuat banget. Lihat bagaimana rotasi mereka, itu benar-benar concern banget ke arah gold lane terus-menerus. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Evos Icon, Bruno tadi cuma ditempelin sama Florin kan. Iya. Yang ngebuat akhirnya dia recall dan harusnya ini udah mulai rugi ya sekitar 100 ataupun 200 gold lah untuk di arah gold lanernya. Betul. Ditambah lagi dengan adanya Turtle di arah XP lane, menurutku ini bisa menjadi satu keunggulan untuk Valkyr Legends. Karena mereka punya Terizla. Kalaupun emang pengen di kontes, penalty zone itu bisa menjadi salah satu kunci jawaban untuk Valkyr Legends dapetin turtle pertama. Ya, dan turtle game presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 meskipun first blood didapatkan presented by WCA untuk Evos Icon. Dan kali ini lihat, nggak ada XP lane untuk Valkyr Legends, tapi Ripple pede banget nih. Karena memang Gamsky ternyata menjadi pertukaran dengan dia pun ke pick off dengan nggak adanya attributions yang sudah di pop up. Ditambah lagi dengan adanya penalty zone yang dibuka juga tadi ngebuat dia akhirnya nggak bisa cabut dari posisi yang kurang enak. Namun lihat di arah top lane, udah mulai sedikit ada pergerakan dari Ahdan juga dan ternyata Turtle slain presented by BCA untuk teman-teman dari Valkyr Legends. Wow, itu Corrosive Strike sama Flicker bagus banget dari Ahdan loh. Karena memang positioning dari Hijume ada di bagian belakang. Dia gunakan Hijume sebagai batu loncatan untuk bisa escape dari real world invasion. Sementara itu lihat backupan dari Raja Lele. Ada Bloom yang di-copy ternyata untuk memberikan lagi efek global presence heal yang bisa dihasilkan ke Valkyr Legends. Ya, ini yang paling enak untuk dari Florin adalah global healingnya itu loh. Yang bisa nyelamatin di momen-momen yang cukup di ujung tombak. Namun lihat ya Raja Lele pegang ultimate siapa. Ini yang jadi senjata makan tuan sebenarnya untuk Evos Icon. Berarti otomatis ada 2 healing power. Iya. Dan ingat scaling itu dengan magic gitu loh. Jadi semakin banyak magic power dari Raja Lele, semakin banyak juga regainnya. Wow, ini susah sih kalau main prolong teamfight melawan Valkyr Legends ya. Itu makanya tadi aku bilang cium-cium aroma kayak gitu di awal ya. Iya, tadi. karena memang mereka bawa 2 front lane. Terizla, Fredrin susah banget di pick off. Apalagi sekarang bawa 2 ultimate yang memang bisa ngebuat prolong teamfight ya. Tapi ternyata di bagian top lane salva memory dibuka. Gamsky engage, terkena efek stun dengan baptism yang dibukularkan. Tapi untuk kali ini terlihat dengannya belum kopian yang membuat semua player Valkyr Legends full HP kembali. Ya, dan untuk sekarang Evos Icon kembali lagi di keadaan yang bisa dibilang cukup begah ya. Dengan adanya rotasi dari Valkyr Legends, apalagi dengan turtle pertama yang sudah mereka amankan. Evos Icon sejauh ini yang aku lihat baru defensive manuver saja. Dan di arah mid lane, clear wave benar-benar cepat banget dari kedua belah mid laner. Sementara lihat pergerakan dari Ripple. Masuk lewat belakang, pelan-pelan, bahkan Raja Lele atas juga jadi 4 player di top lane. Valkyr Legends mencoba untuk engage ke arah gold lane ya. Dan bahkan terkena stun dari Cait pun mencoba untuk balik. Tapi lihat turtle memory pun memberikan efek tumbang kepada Cait. Di menit keempat. Wow, dan gak stop. Lihat Dreams pun dipanis. Ada real world preparations dari arah Hijume. Dan bahkan Hijume pun gak bisa selamat dari defense strike. Ada last insanity yang dibuka dari Psychos mendapatkan pertukaran, tapi kali ini 3 member tumbang. Double kill dikantongi. Dan double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 diamankan. Meskipun Psychos gak bisa untuk escape. Cait mencoba mencari pertukaran, maju dengan volley shotnya. Flicker ke dalam semak-semak, tapi terkena Corrosive Strike. Dan bahkan Cait masih ada efek belum yang membuat dirinya nggak terpick off. Dan Turtle Slain presented by BCA jatuh ke tangan Valkyr Legends kembali. Dimana kali ini Raja Lele nowhere to run. Volley shot yang terlalu sakit membuat dirinya
dieliminasi. Oke, 2 poin kill di tangan Cait ngebuat dia seenggaknya masih bisa nutupin kerugian yang ada di sebelumnya lah. Dan kerugiannya dari mana ya? Ingat 3 poin kill tadi diamankan oleh Volker Legends. Pindah ke arah bottom lane, suasana bisa dibilang cukup hening. Tapi di arah top lane itu pasti menjadi perdebatan dari kedua belah tim. Dan bahkan engagement lagi dan ternyata Dreams pun ditumbangkan di tangan dari Ahdan. Namun ditukarkan lagi dengan adanya Fire Missile bantuan dari Psychos. Ditambah dengan adanya Real World Preparation ngebuat adanya 2 player Volker Legends pun tumbang di saat yang bersamaan. Wow, tapi ini Forsaken udah mulai rapi banget loh. Mereka geraknya secara bersamaan dan somehow mereka menguntungkan gitu dari segi team fight-nya. Meskipun Ripal kali ini menerima cukup banyak poin damage. Appressor Sword yang masih miss mengenai Psychots dan masih bisa escape Psychots dan juga Caitnya. Dan ini nggak ada keuntungan untuk Volker Legends ya. EVOSaiken sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan mereka dan sekarang udah mulai leading nih, hanya di beberapa ratus gold. Iya, ini semuanya dengan adanya Cait 2 kill point tadi sih menurutku. Karena otomatis dengan Raja Lele yang tadi juga engage ya, menurutku juga sedikit misstep sih dari Volker Legends nge-feed ke arah dari Cait juga ngebuat dia punya damage yang lumayan oke gitu loh. Bahkan udah 1 level di atas dari Ahdan sekarang. Ahdan masih level 7, dia udah level 8. Iya. Dan di menit yang ke-6 harusnya ini masih sama-sama kuat untuk kontes turtle selanjutnya. Meskipun EVOSaiken udah mulai rapi banget ya. Mereka bergerak secara bersamaan. Lihat 3 member di bagian bawah siap untuk menghantam siapa saja player dari Volker Legends. Tapi penalty zone yang dibuka, Goodils menangkap Psychots yang masih terbalut Viraga Armor. Memang berhasil dipecahkan. Tapi itu informasi yang mahal karena nanti Psychots ini harusnya belum ready Viraga Armornya pada saat turtle ketiga. Ahdan di bagian bawah terkena pressure yang cukup besar. Meskipun Real World Illusion yang dibuka. Fabian dalam ancaman, dikejar dengan Gamskoy. Gamskoy berhasil mempick off Fabian. Tapi kali ini belum membuat semua player dari EVOSaiken masih bisa selamatkan. Ternyata Gamskoy gak bisa menahan semua damage yang dihasilkan oleh Volker Legends. Dan itu dia untuk turtle game presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Dimana sepertinya langsung diambil oleh teman-teman dari Volker Legends dengan begitu cepatnya. Apalagi mengingat dengan Gamskoy yang juga sudah tumbang. Ini yang ngebuat akhirnya ada turtle yang banyak banget. Turtle Lane presented by BCA untuk teman-teman dari Volker Legends. Namun mereka masih belum mendapatkan pertukaran ke arah turretnya. Dan ini penting banget. Kenapa? Semakin mereka lama dapetin ke arah turretnya, semakin besar juga spike power yang didapatkan oleh Psychots. Walaupun Psychots nggak menggunakan item ofensif banyak-banyak, tapi ingat dia bisa mengeluarkan Fire Missile berkali-kali karena cooldown yang rendah juga. Dan kalau temperatur sudah penuh, itu bakal jadi true damage yang ngebuat adanya DPS kuat datang dari EVOSaiken ke Volker Legends. Iya, tapi memang harus diantisipasi sih burst damage dari Raja Lele dan juga Ahdan ya. Karena memang Psychots selama belum ada item-item defensif yang mumpuni untuk bisa mengantisipasi damage yang besar dari Raja Lele ataupun dari Ahdan itu bakal cukup merepotkan untuk bisa mempertahankan Viraga Armornya. Tapi lihat, Flicker, Cross Strike, Dreams jadi target utama, terjebak dalam Real World Operation yang bahkan kali ini killing spree dipegang oleh Cait dengan double kill. Presented by Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5 yang didapatkan oleh Cait dan juga turret di bottom lane. Ya, ini yang ngebuat akhirnya dominasi dari EVOSaiken udah mulai kelihatan. Walaupun dari segi networknya hanya berbeda di angka 200, tapi lihat di area top lane dan juga bottom lane, outer turret dari Volker Legends sudah hilang. Psychots tidak menyadari kalau di depan sana ada Goodils dan ternyata Viraga Armornya tinggal setengah. Apakah bisa survive? Karena ternyata satu roll terakhir masih ngebuat dia bernafas hingga esok hari. Ya, untungnya dia sempat menghindar dari penalty zone ya dengan roll terakhir dari Viraga Armor yang dipecahkan, tapi berpuas di bagian bawah. Pressure yang dilakukan memang ini benar-benar besar banget ke arah inner turret ya. Dan replay presented by Samsung Galaxy. Momen apa saja tadi yang terjadi di area bawah. Memang Flicker, Cross Strike ini agresif banget dari Ahdan. Masalahnya, backup dari Real World Manipulation-nya Hijum itu langsung mengoutplay 3 player dari Volker Legends. Dan kali ini pressure di bagian tengah. Iya, dan lihat bagaimana untuk di area tengah sana adanya Ripal menggunakan Fredrin itu cepet banget hilangnya. Setengah darah dan langsung penalty zone karena 2 player sekaligus terbakar. Di follow up dengan adanya Fabian maju ke depan sana. Ternyata Cait pun ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Goodils pun menjadi pertukaran. Namun lihat bagaimana efek dari Bloom yang dibawakan oleh Raja Lele. Ngebuat Ripal masih survive tapi tidak terlalu lama. Ditukarkan lagi dengan adanya Psychos yang ditumbangkan. Ngebuat untuk sekarang pertukaran masih diamankan oleh teman-teman dari EVOSaiken. Apalagi dengan adanya 4 player yang hilang. Raja Lele tersisa sendirian untuk melakukan defensive maneuver. Wow, EVOSaiken mendapatkan momentumnya di waktu yang bersamaan dengan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 yang muncul di bagian bawah yang sepertinya ini akan 100% ya dimiliki sama EVOSaiken.
dicepetin aja sama Gamsky karena masih belum ada player-player dari Volker Legends yang available untuk bisa kontes di area Lord yang pertama. Dan sekarang udah dipegang dan keuntungan semakin jauh lagi dipegang oleh EVOS Icon dengan Lord yang berhasil didapatkan preset by BCA untuk EVOS Icon. Dan ini dia untuk replay presented by Samsung Galaxy. Dimana tadi kita lihat sebenarnya untuk di arah mid lane ada inisiasi yang benar bagus banget dengan menggunakan penalty zone. Namun semua hal tersebut udah ditutup dengan adanya bloom yang diberikan oleh Florin untuk teman-teman dari EVOS Icon. Ini yang ngebuat akhirnya HP mereka cukup oke lagi dan ternyata Gamsky mendapatkan bonus skill juga dengan menghilangkan ke arah dari Favian. Misalkan Raja Lele untuk sendirian saja untuk melakukan defensive manuver, seenggaknya nggak dipush oleh EVOS Icon, tapi Lordnya diambil yang ngebuat mereka punya push potensial yang besar di arah bottom lane-nya. Ya, tapi Real World Manipulation dibuka penalty zone untuk defensive. Let's Insanity. Psychots mencari lini belakang. Wow, ternyata coba untuk dibalikan. Sekarang Psychots kehilangan tenaga armornya. Dan bener-bener dalam tekanan karena memang sekarang EVOS Icon secara bersamaan dengan Lord yang bergerak di bagian bawah akan press ke dalam base turret dari Volker Legends. Itu sama sekali nggak turun HP-nya dari Psychots dengan adanya satu bloom aja gitu loh. Iya. Ini yang membuat Volker Legends kebukti sepertinya masih butuh damage tambahan lagi nih. Karena Ahdan dari segi kill point udah oke, 4 kill. Tapi dia death juga 4 kali. Yang membuat harusnya ada gap yang lumayan jauh dibandingkan dengan Chait. 426 loh di tangan dari Chait itu sendiri. Ditambah lagi dengan Raja Lele yang sebenarnya tadi aku lihat ya, damage-nya udah ada. Tapi dia nggak bisa nge-close up dengan cukup efektif. Karena sekalinya dia udah mulai nempel, Hijumi itu langsung ngebuka real world manipulation. Oke lah ada mobility tambahan, tapi tetap aja dengan adanya mini immobilize yang ada di ujung dari real world manipulation itu yang mematahkan combo mobilitas dari Volker Legends untuk disengage di saat adanya paksaan dari EVOS Icon. Iya, dan kembali bermain cukup pasif ya. Tempo permainan diturunkan, tapi memang sekarang EVOS Icon yang memegang kendali nih. Dengan gak adanya semua inner turret dari Volker Legends, mereka menguasai map control di atas 80%. Dan dari segi item saya kita bisa bilang juga di mana memang Bruno ini full ya, hampir menjadi item keempatnya dengan adanya Huskclaw, Berserker's Fury, Malefic Roar. Harusnya damage outputnya udah cukup sih dengan adanya Flower of Hope. Yang paling penting ya, goal gap-nya lihat deh, antar dari kedua belah marksman. Ini bedanya udah 2000. Itulah alasan kenapa ditambah lagi dengan adanya bunga dari Florin ya. Itu yang ngebuat akhirnya Bruno bener-bener sakit banget damage-nya. Bahkan untuk di titik ini pun aku yakin kalau nyentuh ke angka 2000 pun aku nggak kaget. Per hit dari bolanya. Problemnya satu sebenarnya. Dari Bruno, dia itu single target. Tapi sekalinya mukul sakit banget. Beda sama Brody yang dimana damage-nya lumayan besar. Tapi lebih ke arah area of effect kan. Dengan tahun dapat memori gitu loh. Yang kalau disatuin untuk 1v1 menurutku akan lebih unggul di tangan dari Bruno. Iya, dan terlihat baru hanya satu blade armor saja ya di tangan Kudils gitu. Dan oke, sekarang ada 2 blade armor, seenggaknya front lane dari Volker Legends aman lah untuk nahan sekitar 30% damage reduction dari critical yang dikeluarkan dan EVOS Icon. 20 critical damage. 20 sekarang ya, oke. Dan sekarang EVOS Icon semakin menguasai lagi area jungle dari Volker Legends. Ya, dan lihat bagaimana Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 sudah muncul. Ternyata langsung dikumpulkan oleh teman-teman dari Volker Legends, namun mereka mencoba untuk datang ke Lordnya dengan cara stealthy ataupun sembunyi-sembunyi. Lihat bagaimana kelima player dari EVOS Icon udah ngumpul semua di bottom lane. Sementara Ripal, hanya satu Ripal saja yang sendirian maju ke pasar dan kelihatan di depan teman-teman dari EVOS Icon. Ya, dan kali ini Ripal berada di bagian depan terkena efek knock up, tapi Kudils ini belum diketahui loh. Real World Manipulation dibuka penalti zone, kali di belakang Chait menjadi target utama, masih ada efek Bloom. Dan bahkan Oppressor Sword memecahkan Viraga Armor dari Psychot. Mencoba untuk escape, tapi Kudils gak bisa bertahan dari damage volley shot Chait. Dan ada pertukaran di mana Jihjum pun ditumbangkan, tapi kali ini Volker Legends menjadi target selanjutnya. Terkena efek stun, Gamsky, Phantom Execution, ada Bloom kopian, dan ada Torupa Memory yang malah membuat Gamsky ya terpanis. Raja Lele di sisi lain pun ditangkap, tapi Chait ini masih full HP. Holy Baptism dari Favian membuat Chait terdelay, tapi sayangkan dengan gak adanya jungler dari EVOS Icon, mereka akan kehilangan Lord yang berhasil didapatkan oleh Volker Legends. Tapi belum selesai karena memang Chait masih mencoba berusaha men-take down Ripal itu sendiri. Seorang diri berlarian, the double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 diamankan oleh Chait. Itu pas banget recall-nya. Pertama dari Ahdan ngebuat dia masih lumayan survive. Namun satu hal yang benar-benar fatal adalah kita udah ngeliat tadi dengan adanya HP bar dari Rafaela di angka 2 aja.
Itu satu kali tendang langsung hilang dengan begitu cepatnya. Dan seenggaknya keuntungan di tangan dari Falcon Regis. Oke lah, dari kedua belah tim udah mulai ada pertukaran dari segi kill point-nya. Namun Falcon Regis dapetin ke arah Lord ya, seenggaknya ini buying time juga untuk mereka bisa dapetin power spike yang lumayan oke. Karena gold game-nya udah di angka 2600 untuk di menit ke-15 kita berjalan. Sementara di arah top lane ternyata ada pilihan yang berjalan dengan sangat baik. Bahkan sudah mulai menghilangkan outer turret juga. Dan mungkin inner turret juga bisa kalau nggak dijagain sama Gamskoy. Ya, tapi EVOS Icon ya, mereka kuat banget sih untuk menjaga Caitnya Dreams-nya agar sebenarnya bisa jadi di pick masalah. off ya. Iya, Dreams timingnya pas banget. Penggunaan Bloom yang membuat Bruno Cait ini nggak bisa gitu untuk di pick off dengan mudah. Kita lihat tadi penalty zone semua, hampir semua ya. Ultimate-nya dikeluarkan untuk bisa men-take down Cait, tapi dia masih bisa selamat. Tapi notice gak tadi satu hal? Di Falcon Regis kenapa mereka bisa dapetin Lord-nya? Yang maju tuh cuma berdua tadi. Yang maju itu tadi cuma Favian sama Ripal. Dan mereka survive ngelawan hantaman 5 player dari EVOS Icon. Karena yang mereka cari adalah buying time dan juga ngabisin sales cost-nya. Dan ini dia replay presented by Samsung Galaxy. Dimana ini replaynya pas lagi Lordnya, lihat yang maju berduaan doang, Favian dan juga Ripal. Di belakang siapa itu? Ahdan sendirian. Akhirnya tetap maju juga karena dia cuma buying time doang, skill source dikeluarin semua ke arah Ripal. Regainnya berarti kan ada dua source. Pertama dari pasifnya Fredrin, yang kedua dari healnya Favian juga. Yang ngebuat akhirnya pertukarannya ya masih lumayan oke lah. Dengan adanya Lord yang bisa diambil. Ya sebenarnya tadi karena masih ada retributions dari Ripal sih. Tapi somehow Dreams coba ditangkap. Minion dari escapability. Dan Dreams pun dipunish untuk 3 kalinya di menit ke-15 ini. Dan ini timing yang tepat banget untuk Falcon Legends. Mereka punya kendali loh untuk bisa mendapatkan player selanjutnya. Karena nggak ada heal effect yang dihasilkan oleh Florin Dreams. Ya, dan untuk sekarang Falcon Legends di keadaan yang bisa dibilang sebenarnya masih tertekan juga. Namun seenggaknya sudah ada sedikit tempat untuk bernafas. Favian sedikit ngecek ke dalam rumputan. Dan ternyata ada Cait, lihat satu damage-nya berapa, 1500 itu ya. Ke tangan dari Favian yang udah menggunakan item defense. Iya, kalau nggak salah Favian ini ada 7 bar ya. Berarti ya 7 kali hit dia bisa tumbang loh. Jadi harus hati-hati banget ya. Karena memang damage output dari volley shot-nya Cait itu besar. Dan pasti Favian ini nggak build ke arah Blade Armor juga kan. Dan itu yang bakal cukup repotkan nanti di area team fight. Dia harus ada di positioning yang tepat agar bisa ngasih efek heal dan juga selamat dari burst damage-nya Cait. Ya, dan untuk sekarang di menit ke-16 EVOS Icon sebenarnya kalau pengen menang ini main ke kiting lagi juga bisa asalkan Gamskoy nggak tumbang. Dan lihat bagaimana Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 sudah muncul. Yang ngebuat akhirnya teman-teman dari EVOS Icon pun sudah mulai rotasi ke arah sana untuk melakukan kontes terhadap Lord di menit ke-17. Ya masalahnya di top lane ini di press sama beberapa minion ya. Untungnya Gamskoy sempat untuk memainkan lini jauhnya. Masalahnya ini kalau sampai ke spot ada 2 member dari Falcon Legends, ini EVOS Icon pasti bakal all in ke player terdepan dari Falcon Legends. Dan EVOS Icon, mereka masih kiting dulu aja. Terspot ya, Gamskoy yang masih memiliki immortality cukup aman harusnya untuk menjadi badan di bagian depan. Ripal sedikit demi sedikit juga kiting ke arah Psykets. Untungnya Psykets masih full juga, Viraga Armornya lihat penuh lagi Viraga Armor. Dan bahkan Ripal, ini cukup banyak terkena pokingan damage. Ya, ini true damage yang bisa dihasilkan oleh Terizla ya, namun lihat di belakang sana Terizla sudah berjalan bahkan mendapatkan ke arah Dreams ya. Cait pun langsung diberikan Bloom dan bahkan melihat dari segi pergerakan dari Rara Jalele pun tidak bisa survive. Bahkan Winter Touch tidak menyelamatkan dirinya, namun dari Kodils masih mencoba untuk semaksimal mungkin menumbangkan ke arah Cait. Setidaknya Lord diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Wow, dan Lord has been slain presented by BCA untuk EVOS Icon. Tapi itu timing dari Retributions yang benar-benar tepat banget. Karena kedua jungle sama-sama kena knock-up effect tadi dari Lordnya. Dan Gamskoy somehow dia secure Lord. Yang ketiga yang kali ini akan bergerak di area top lane memang belum evolve ya. Karena tadi dapatkannya pada saat di bawah menit ke-18 dan replay presented by Samsung Galaxy. Iya, ini ada sedikit ketidaksinkronan sih antara power dari Terizla dan juga teman-teman dari Falcon Legends yang lainnya. Karena lihat yang maju itu cuma Raja Lele dan juga Kudil sendirian. Yang lain tuh nggak bisa keep up, yang pada akhirnya nggak dapetin chance maksimum untuk numbangin ke arah Cait. Padahal Cait itu udah bener-bener tipis banget loh, satu baris pisah saja. Tapi dari teman-teman Falcon Legends mereka justru ngefokusin ke arah Lordnya, namun sayangnya mereka kalah dari segi retribution power yang buat justru ini jadi mimpi buruk untuk Falcon Legends. Iya, dan kali ini pressures ada di tangan EVOS Icon. Mereka mencoba masuk, mendapatkan satu base turret di bagian top lane. Torapa Memory, Psychos dipecahkan Viraga Armornya. Gamskoy terlihat masih berputar-putar, Phantom Executions dive in, mencoba escape dengan puncture-nya. Cukup aman, tapi 2 base turret gak bisa dipertahankan. Real world manipulations dibuka oleh Hijum.
berbarengan dengan adanya Super Wave ini di bagian bottom lane. Dan sepertinya semua base turret dari Volker Legends ini berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Apakah mereka akan memperpanjang team fight-nya atau bakal disengage? Tapi sepertinya disengage sih. Dan ini adalah Lord yang belum evolve. Iya. Tadi tuh dia di poke dari menit ke 17,5. Dan kalau sampai ada Lord Evolve, ini bakalan jadi salah satu winning moment harusnya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dengan preparation mereka yang bisa dibilang cukup kuat. Apalagi untuk ngejagain ke arah Cair ya. Karena lihat ya dari KDA-nya Cair. 10-2-6, kalau misalkan kita buat jadi KDA, berarti KDA-nya ada di angka 8 untuk sekarang. Dan itu tinggi banget sebagai seorang marksman. Bandingkan dengan Ahdan, yang dari tadi nggak pernah dapetin positioning yang cukup enak untuk bisa ngeproc stack-nya ke arah dari EVOS Icon. Dan pada akhirnya Tornado Memory, dari tadi nggak bisa maksimal di tangan dari Volker. Oke, tapi terlihat Psycho, saya coba untuk di all-in. Masih ada Vegra agak armor dan bahkan dia pun still survive. Ripple, Pressure Swat, connect penalty, flicker. Tapi disambut dengan real world manipulations, dibalas dengan real world manipulations. Tapi Kudil seorang diri terjebak. Immortality berhasil dipecahkan. Masih ada Gamskui yang engage dengan Tone Rose-nya. Tapi sepertinya kehilangan Kudil untuk Volker Rages dari EVOS Icon. Mereka akan mencoba untuk melakukan one straight push-nya. Karena sekarang masih ada minion di area mid lane dan juga top lane. Iya, dan lihat bagaimana di arah top lane pun sudah mulai berjalan masuk ke dalam base dari teman-teman Volker Legends. EVOS Icon mencoba untuk melakukan paksaan ke dalam sana dan bahkan Gamskui kun depan dari base Volker Legends. Dan itu dia, dari minionnya sudah mulai masuk. Dan apakah akan menjadi satu push terakhir untuk teman-teman dari EVOS Icon? Dan kali ini Lethal Insanity, Psychots berhasil menubahkan Ripal. Mencoba untuk mendapatkan player keduanya, Favian dalam bahaya. Ada Phantom Execution dan juga Puncture yang dikeluarkan, tapi Gamskui kehilangan immortality-nya. High ground defense yang manis, meskipun wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Dibalut dengan Real World Manipulation, tapi lihat Holy Baptism connect ke 3 member EVOS Icon. Namun sayangnya, Bester expose. Dan lihat, EVOS Icon Macan Putih menyamakan kedudukan di game yang kedua. Yes! Permainan yang benar-benar manis banget datang dari EVOS Icon dengan adanya combo dari Florin dan juga Bruno yang akhirnya membalaskan kekalahan mereka di game yang pertama. Victory untuk EVOS Icon presented by BCA.